Kalau mau muncul rasa takut kepada Allah, yang pertama apa tadi? Yang pertama mengenal Allah Ta'ala, ma'rifah, mengenal Allah, bahwa Allah ya kuasa atas musuh-musuhnya, Allah kuasa atas musuh rasul-rasulnya, dan Allah kuasa atas musuh wali-walinya. Orang yang memusuhi walinya Allah, berarti apa? Allah berkuasa. Berkuasa apa? Untuk memberikan hukuman bagi mereka. Yang kedua apa? Ya, setelah mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, rasa takut itu akan muncul dengan apa? Dengan mengetahui azab-azabnya Allah. Ancaman Allah itu kita ketahui dengan sebenar-benarnya. Ya, azabnya Allah yang ada dalam Al-Quran. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita menyadari ini, di saat dibacakan ayat-ayat azab di dalam Al-Quran itu, ayat azab oleh imam dibacain, kita biasanya bersedih gitu ya. Cuma masalahnya kita kadang nggak ngerti Pak ya. Dan dibaca ayat azab, mukanya masih apa Pak? Masih berseri gitu ya. Kalau sekarang banyak orang-orang yang ditakuti, bahkan dibacain gitu. Ditakuti dibacain. Dibacain artinya ditunjukkan gambar nerakanya, ditunjukkan gambar-gambar yang menyeramkan. Biasa aja gitu ya. Benar nggak Pak? Ini jadi harusnya jadi introspeksi gitu. Jadi ketika kita lihat gambaran itu dan tidak menakutkan kita, itu harus banyak istighfar. Harus banyak istighfar. Kok biasa aja gitu. Diingatkan dengan ancaman-ancaman, biasa aja gitu. Ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat di kitab ini, tujuan Allah Ta'ala yang menyebutkan azab itu apa? Tujuannya menakuti manusia, tujuannya apa? Maka diantaranya ya disebutkan di sini di ayat 16 di dalam surat Az-Zumar itu, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Ya, wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Jadi ketika Allah menyebutkan azab-azabnya ya di dalam kitab Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul di dalam hadisnya, tujuannya apa? Tujuannya untuk ngancam gitu. Biar apa? Biar dia takut. Makanya kata Allah, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Allah Ta'ala dengan azab itu ya ingin membuat hamba-hambanya menjadi takut gitu ya. Jadi kalau tidak takut dengan ancaman Allah, berarti apa Pak? Ada masalah gitu. Kita memang harus takut. Allah sendiri yang mengatakan dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Jadi dengan azab-azab itu Allah menginginkan apa? Menginginkan biar hamba-hambanya itu takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Makanya disebutkan kemudian oleh Allah, ya ibadi fattaqun, ya wahai hambaku, bertakwalah kepadaku. Dan kalau kita lihat di ayat yang lain, ya ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, untuk memperkaya ya, Allah Ta'ala memberikan rasa takut ya kepada manusia itu bukan berupa ayat-ayat qauliyah saja. Kan kalau ayat-ayat yang dibacakan oleh imam gitu kan, ketika sholat itu kan qauliyah kan, ada azab yang pedih gitu kan, iqab yang syadid gitu kan, itu kan azab-azab yang disebut langsung dengan perkataan Allah Ta'ala. Nah ada juga ya ancaman Allah itu berupa yang lain, bukan berupa perkataan langsung. Ada yang berupa apa Pak? Berupa ayat-ayat kauniyah namanya. Ayat-ayat kauniyah itu artinya apa Pak? Ayat-ayat kejadian alam semesta. Jadi adanya gempa, adanya longsor, adanya musibah, itu kan menakutkan kan? Sebenarnya tujuan Allah itu apa? Tujuan Allah itu ingin membuat kita kembali, ingin membuat kita menjadi takut gitu. Jadi takut kepada ya selain tadi qauliyah kan, ayat-ayat qauliyah ya, takut kepada ayat-ayat kauniyah juga penting. Makanya disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra itu ayat 59, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa, kata Allah ya di akhir surat Isra ayat 59. Jadi Allah katakan wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa, tidaklah kami ya kirimkan ayat-ayat kami, ayat-ayat kauniyah tadi, gempa,
apalagi Pak, longsor dan lain sebagainya. Tidaklah kami kirim itu kecuali untuk apa? Untuk nakuti, takhwifa. Nah kalau ada orang yang nggak takut dengan itu, biasa aja katanya gitu kan. Kalau orang-orang barat, orang-orang kafir kan nggak ada rasa takut itu lagi Pak ya. Ya nggak ada rasa takut itu. Makanya di dalam surat yang lain ya, kita lihat di dalam surat Al-A'raf misalnya ayat 96 ya. Apa kata Allah di situ? Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ya, jadi kata Allah Ta'ala, apakah penduduk negeri itu merasa aman, kata Allah, nggak ada rasa takut gitu terhadap apa? Terhadap azabnya Allah. Jadi azab itu bisa datang ketika mereka tidur tiba-tiba ya, di malam hari, bayatan wa hum naimun. Jadi azab itu datang ketika malam dan mereka sedang tidur. Dan juga disebutkan di kitab ini ya, surat Toha ayat 113, wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Dan demikianlah kata Allah, kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman, kata Allah. Wasarrafna fihi minal wa'id. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan ancaman-ancaman. Jadi kalau dalam Al-Quran kan berarti apa? Ancaman qauliyah tadi kan ya, dijelaskan oleh Allah. Tujuannya apa? Agar mereka bertakwa, la'allahum yattaqun, agar mereka takut kepada Allah. Au yuhditsu lahum dzikra, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran kepada mereka. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya dua ayat ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini ya sebenarnya sudah cukup untuk memberikan pengajaran, memberikan rasa takut kepada kita. Karena pada dasarnya ya rasa takut kepada Allah itu tujuannya adalah ya biar kita tidak melakukan ya pelanggaran kepada Allah Ta'ala. Maka disebutkan di dalam kitab ini ya di halaman 23, rasa takut kepada Allah itu akan membuahkan ya banyak hal. Di antaranya apa? Ketika muncul rasa takut kepada Allah, seseorang akan meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala dan kemudian dia akan menjauhinya. Gak jadi maksiat gitu karena muncul rasa takut.